Sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis perencanaan operasi PT Ruang Raya Indonesia yang banyak dikenal dengan Ruang Guru, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Rio Firmansyah, dengan NIM H251190111. Latar belakang presentasi kali ini adalah bahwa Ruang Guru didirikan atas dasar 3 latar belakang, yaitu di mana pada saat ini terjadi digitalisasi pendidikan. Di lain pihak, pendidikan Indonesia itu mengalami disfungsional. Yang ketiga itu terjadi juga status quo pendidikan Indonesia, di mana status quo ini menyatakan bahwa pendidikan formal yang ditempuh oleh para siswa itu menjadi beban yang menakutkan, sulit, membosankan, dan terlalu serius. Nah, berdasarkan data PISA 2015, Indonesia memiliki sistem pendidikan terbesar di dunia, namun merupakan salah satu yang paling disfungsional dan kinerjanya paling rendah. Nah, Indonesia juga berada pada urutan 62 dari 70 negara terkait berhitung, membaca, dan ilmu pengetahuan alam. Selain itu, menurut data dari CNN Indonesia tahun 2016, ada sekitar 120 juta pengguna gadget di Indonesia. Nah, ini sebagian besar aktivitas internet itu digunakan untuk mengakses media sosial, 30% itu untuk mengakses game online, dan 10% itu digunakan untuk streaming film dan musik. Nah, untuk belajar itu menjadi tantangan untuk kita semua. Nah, mengapa Ruang Guru didirikan? Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, mini riset ini mempunyai rumusan masalah, yaitu yang pertama, ingin mengidentifikasi bagaimana profil perusahaan PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Yang kedua itu perencanaan operasi perusahaan, meliputi perencanaan desain, perencanaan proses, perencanaan lokasi, perencanaan layout, dan perencanaan kapasitas. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama itu mengetahui profil PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Yang kedua itu mengetahui perencanaan operasi perusahaan PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama itu memberikan informasi tentang perencanaan bisnis digital. Nah, yang kedua itu dapat dijadikan juga sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam perencanaan operasi pada bisnis PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Nah, ruang lingkup penelitian ini yaitu hanya mencakup pada aspek perencanaan desain produk, perencanaan proses, perencanaan lokasi, perencanaan layout, dan perencanaan kapasitas. Nah, tinjauan pustaka yaitu meliputi perencanaan desain produk, perencanaan proses, perencanaan lokasi, perencanaan layout, dan perencanaan kapasitas. Metode yang digunakan itu metode kuantitatif atau metode naturalistik, tidak menggunakan analisis statistik, di mana penelitian ini menggunakan wawancara dengan mewawancari responden kunci, sehingga informasi-informasi itu dapat didapatkan hanya dengan mewawancarai salah satu responden yang kapasitas informasinya itu mengetahui. Nah, hasil pembahasan dari pembahasan penelitian ini yaitu gambaran umum perusahaan, bahwa Ruang Guru adalah perusahaan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi dengan mengembangkan beberapa program.
Nah, di antaranya itu platform kelas virtual, platform ujian online. Nah, Ruang Guru ini berdiri tahun 2013, yaitu dipimpin oleh Adamas Belfasyah Devara sebagai Direktur Utama dan Muhammad Iman Usman sebagai Direktur Produk dan Kerjasama. Visi dari perusahaan ini yaitu seluruh anak Indonesia bisa menjadi luar biasa karena senang belajar. Nah, misi dari perusahaan ini adalah menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa kapan saja dan di mana saja. Nah, dari perusahaan tersebut memiliki struktur yang cukup ramping, di mana dipimpin oleh satu CEO, di bawahnya itu ya co-founder, officer, yaitu direktur produk dan kerjasama. Terus selain itu juga didukung oleh 5 vice president, yaitu vice president produk dan operation, vice president marketing, vice president content development, vice president teknologi, vice president HRNGA, vice president social impact. Nah, di bawah vice president marketing itu terdapat regional team, di mana regional team ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terkait perencanaan produk, PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru ini memiliki 5 variasi produk yang ditawarkan kepada konsumen, yaitu fitur digital bootcamp, fitur ruang belajar, fitur ruang les online, serta fitur ruang uji. Di mana Ruang Guru ini didesain juga menjadi produk mobile apps, di mana produk ini bisa standby hingga 16 dalam satu harinya. Produk yang baru diluncurkan yaitu produk Ruang Guru Orang Tua, di mana orang tua dapat mengetahui jadwal privat, melihat lapor belajar, sehingga rating dan feedback kepada guru, sehingga orang tua bisa memonitoring bagaimana proses belajar murid atau anaknya. Nah, berikut layanan Ruang Guru yaitu digital bootcamp, ruang belajar, ruang les online, dan ruang uji. Untuk perencanaan proses, di mana jika user ingin mendaftar menjadi atau berlangganan di Ruang Guru itu memiliki harus mengikuti 9 proses, di mana 9 proses itu memerlukan waktu 7,8 menit, di mana proses perencanaan itu value value-nya sekitar 65%. Perencanaan lokasi, PT Ruang Raya Indonesia Ruang Guru ini memilih lokasi kantor di Jalan Dr. Suharjo, Manggarai, Jakarta Selatan, di mana lokasi ini merupakan kawasan perkantoran yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah, serta memiliki berbagai tempat dan jaringan yang kuat di internet. Dari aksesibilitas ini memiliki tim regional di berbagai kota di Indonesia, sehingga karyawannya tersebar seluruh Indonesia dan disesuaikan dengan asal domisilinya, sehingga seluruh karyawan dapat mendekatkan dan menyalurkan informasi terkait Ruang Guru kepada konsumen. Untuk perencanaan layout, Ruang Guru melayout kantornya dengan layout kantor modern, yaitu co-working space, di mana tidak ada batasan antara karyawan, serta tidak ada batasan karyawan dan pimpinan perusahaan, sehingga alur informasi antar karyawan dan karyawan dengan pimpinan itu dapat berjalan dengan cepat. Untuk perencanaan kapasitas, perusahaan ini memiliki sumber daya teknologi dan digital marketing yang sangat banyak, di mana memiliki karyawan di kantor pusat
cukup banyak dan memiliki karyawan yang khusus marketing, yaitu regional team itu di seluruh Indonesia, dimana persebaran tim ruang guru dari regional yaitu dari regional 1 meliputi Sumatera, regional 2 itu juga meliputi Banten dan Sumatera juga, regional 3 itu meliputi regional Jawa, regional 4 itu Kalimantan, dan regional 5 itu sampai ke Papua yaitu Jayapura. Nah, ini salah satu produk ruang belajar. Selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan berbagai kerjasama dengan mitra, di mana sudah melakukan kerjasama dengan 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia dan 326 pemerintah kota dan kabupaten. Ini dokumentasi kemitraan ruang guru. Nah, kesimpulan dari hasil mini riset yang saya dapatkan bahwa proses operasional ruang guru sudah sangat baik, di mana dilihat dari user yang telah tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah 10 juta pengguna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa marketplace ruang guru sudah diterima dengan baik oleh user serta sudah menjalankan perencanaan operasi yang baik. Nah, akan tetapi hasil mini riset ini memberikan saran bahwa karena ruang guru terpusat di Jakarta untuk office-nya, maka sebaiknya ruang guru juga membuat kantor office regional yang dapat dijadikan dengan customer service area, di mana kantor ini dapat menyelesaikan kendala-kendala di lapangan. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Terima kasih.